Lihat ya. Baik. Baik, oh ya, ini sebelum kita masuk di materi yang baru ini, mungkin ada baiknya kita akan bahas yang tugasnya kemarin ya. Sudah selesai semuanya tugasnya? Bentar. Ini coba saya putar terlebih dahulu ya. Bentar. Jadi secara konsepnya untuk melakukan semacam kayak subnettingnya ya. Jadi si subnettingnya nanti ada beberapa yang bisa kalian lakukan yang di bagian di skala jaring yang menengah maupun akhirnya di skala jaring yang besar. Jadi yang kemarin kita mencoba dulu yang di jaring yang kecil dulu ya. Dari jaring kecil dilakukan subnettingnya, kemudian kita mencoba untuk yang di jaringan yang lebih besarnya. Oke, kita coba dulu mengajak untuk yang di namanya. Oke, siapa yang beli hari ini? Naura atau Rahmat Aulia? Oh, Naura Zuhdi Nuzula hadir pada hari ini? Iya Pak, hadir Pak. Oke, silakan Mbak Naura. Iya Pak. Sudah terlihat ya Pak Jen? Oke, sudah. Silakan. Jadi untuk yang tugas pertama ini dibagi ada beberapa host. Yang pertama itu untuk 200 host itu untuk mencari subnet yang barunya dia didapatkan ini menjadi ditambah 8 jadinya itu 255/254. Kemudian untuk net ID-nya 172 160 00. Terus untuk host ID-nya 172 160 00 sampai 172 160 0254. Kemudian untuk net ID-nya 172 160 0255. Kemudian di host ID-nya mungkin sedikit ini ya, koreksi itu ya. Harusnya mulainya dari 0.1 ya. Oh, iya Pak, iya. Iya. Jadi net ID-nya kan dia udah 0.0 gitu ya. Iya, host ID-nya kan dia mulai dari 0.1 dia. Oke. Kemudian untuk yang 100 host, untuk subnet masknya yang baru 255/128/25. Kemudian untuk net ID-nya 172 160. Oh, maaf Pak, ini ada salah. Oh enggak, 1.0. Kemudian untuk host ID-nya 172 160 10 sampai 172 160 0126. Kemudian untuk broadcast ID 172 160 1127. Kemudian lanjut untuk yang 50 host, yang untuk subnetnya 255/255/255/192/26. Kemudian untuk yang ID-nya 172 160 1128, dan untuk yang host ID-nya 172 160 1129 sampai 172 160 1190. Dan untuk broadcast ID-nya 172 160 1191. Kemudian untuk yang 25 host, untuk subnetnya 255/255/224/27, dan untuk net ID-nya 172 160 1192, dan untuk host ID-nya 172 160 193 sampai 172 160 122 dan untuk broadcast-nya 172 160 1223. Dan untuk yang 10 host, untuk subnet masknya 255/240/228, dan untuk net ID-nya 172 160 1224,
dan host ID-nya 172.160.1225 sampai 172.160.1238 dan broadcast ID-nya 172.160.1239. Kemudian yang point to point-nya yang pertama yang dari R1 sampai R2 itu subnet mask-nya 255.255.255.252/30 dan net ID-nya 172.160.1240 dan host ID-nya 172.160.1241 sampai 172.160.1242 dan broadcast ID-nya 172.160.1243. Dan yang kedua yang menghubungkan R2 dengan R3 subnet mask-nya 255.255.255.252 dengan net ID 172.160.1244, host ID-nya 172.160.1245 dan sampai 172.160.1246 dan broadcast ID-nya 172.160.1240. Kemudian yang R3 dan R4 subnet mask-nya 255.255.255.252/30, net ID-nya 172.160.1248, host ID-nya 172.160.1249 sampai 172.160.1250 dan broadcast ID-nya 172.160.1251. Kemudian yang terakhir yang menghubungkan R4 dan R5 subnetnya 255.255.255.252/30, net ID-nya 172.160.1252, host ID-nya 172.160.1253 sampai 172.160.1254 dan broadcast ID-nya 172.160.1255. Sudah, Pak. Oke. Berarti udah oke semuanya ya. Baik ini yang di 200 hostnya, 100 hostnya, 50 hostnya, 25 hostnya, sampai untuk yang di 10 hostnya, bahkan yang di poin-poinnya ya. Oke, sebenarnya nanti ada masalah yang di sini ya. Jadi ini cara yang lebih detailnya dari Mbak Naura ini ya. Jadi nanti diuraikan di masing-masing yang dia masalahnya, hostnya, kuotanya dia berapa, kemudian nanti dia akan sisakan, nanti dia akan diberikan ke bagian net masnya yang lama dia, atau dia pakai yang cara kemarin yang lebih cepat, nanti dia akan dibagi per masing-masing bloknya dia. Baik, terima kasih Mbak Naura. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih. Ya, sekarang kita akan coba yang bahas yang di tugas yang kedua ya. Di tugas yang kedua ini, coba ini saya coba lagi ya. Oke. Mas Jimmy Alim, ada? Mas Jimmy Alim, hadir? Saya cek dulu ya. Berarti belum hadir ini ya. Oke, kita coba putar lagi. Rahmat Aulia, ada? Ini masih 18 ini ya. Datanya belum hadir juga ya, Rahmat Aulia ini ya. Ini sekalian absen ini ya. Jadi tadi Mas Jimmy sama yang kedua ini Rahmat Aulia. Coba kita cek yang ketiga. Devi Lestari Arianti ada?
belum ada juga ya. Oke. Oh, ini tadi lagi ya. Bentar. Wisnu Gunawan ada? Mas Wisnu Gunawan? Yang di listnya ini ada ya, Mas Wisnu Gunawan? Halo, monitor, Mas Wisnu? Bentar, saya catat dulu ya, tadi yang belum hadir ya. Tadi yang belum hadir yaitu Jimmy, kemudian Rahmat Aulia, Wisnu Gunawan, apakah ada? Kalau nggak ada, ini saya anggap tidak hadir. Oke, kita cek lagi. Aprilia Wulandari, ada? Hadir, Pak. Oke, silakan Mbak April. Ini saya stop sharing dulu ya. Sebelumnya saya mohon maaf, Pak, masih mencari referensi, Pak, untuk yang tugas 2-nya, Pak. Belum selesai berarti ya tugas 2-nya ya? Iya, belum, Pak. Oh, atau ini aja tadi yang Mbak Nora tadi kan kelihatannya udah selesai ya tugas 2-nya. Iya Pak, sudah Pak. Coba di share screen dulu Iya. yang tadi ya. Jadi untuk yang tugas keduanya itu mencarinya diurutkan dari yang paling besar terlebih dahulu. Jadi di sini yang paling banyak itu hostnya yang divisi teknisi gangguan ada 90 user, kemudian didapatkan subnetnya itu 255.255.255.128/25 dan untuk net ID-nya 192.168.10.0 dan untuk host ID-nya 192.168.10.1 sampai 192.168.10.126 dan untuk broadcast ID-nya 192.168.10.127. Kemudian yang kedua untuk divisi marketing ada 28 user. Nah, untuk subnet masknya 255.255.255.224/27. Kemudian untuk net ID-nya 192.168.10.128 dan untuk host ID-nya 192.168.10.129 sampai 192.168.10.158 dan untuk broadcast ID-nya 192.168.10.159. Kemudian untuk divisi operator dan admin ada 20 user. Untuk subnet masknya 255.255.254/27. Kemudian untuk net ID-nya 192.168.10.160. Untuk host ID-nya 192.168.10.1
1 sampai 192, 168, 10, 190. Dan untuk case ID-nya 192, 168, 10, 191. Kemudian yang divisi finansial ada 18 user. Untuk subnet masnya 255, 255, 255, 128/25. Untuk net ID-nya 192, 168, 10, 192. Kemudian untuk host ID-nya 192, 168, 10, 193 sampai 192, 168, 10, 222. Dan untuk broadcast ID-nya 192, 168, 10, 223. Kemudian untuk divisi HRD sebanyak 14 user, subnet masnya 255, 255, 255, 240/28. Untuk net ID-nya 192, 168, 10, 224 dan host ID-nya 192, 168, 10, 225 sampai 192, 168, 10, 238. Kemudian untuk broadcast ID-nya 192, 168, 10, 239. Kemudian untuk point to point menggunakan satu router yang langsung terhubung ke 5 host tadi. Kemudian untuk subnet masnya 255, 255, 255, 248/29. Kemudian net ID-nya 192, 168, 10, 240. Untuk host ID-nya 192, 168, 10, 241 sampai 192, 168, 10, 247. Dan untuk broadcast ID-nya 192, 168, 10, 248. Kemudian untuk rangkaiannya seperti ini. Mungkin nanti sedikit koreksi ya Mbak Nora ya. Ini kan dia dipakai ya di satu router aja ya. Iya. Ini karena dia itu dipakai yang di satu router aja, maka yang di point to point-nya dia tidak perlu diberikan. Ini point to point-nya itu yang maksudnya di mana ya? Mana kemana dia? Ini ke sini Pak, ke masing-masing divisinya. Ke masing-masing divisi. Kalau dia ke masing-masing divisi, nanti dia udah langsung masuk ke ini ya. Jadi misalnya dia ke teknisi itu ya. Nah itu nanti yang ke routernya dia itu udah masuk bagian dari host ID-nya dia. Jadi bisa dilihat yang di situ ada teknisinya 90. Itu kan dia ada host ID-nya 1 sampai 126. Iya. Ya, yang di paling atas itu ya. Maka nanti di routernya dikasih IP-nya yang 10.1-nya itu. Biasanya di sisi routernya dia akan diberikan IP yang paling awal gitu ya. Ini yang dimudahkan di setting di satu jaringan. Iya Pak. Coba turun ke bawah sedikit, ke atas sedikit, biar kelihatan semuanya. Enggak ke atas, yang kesimpulan sampai ke ini udah. Jadi yang di teknisi 90-nya itu di mananya? Yang ini di sebelah kiri itu ya? Iya Pak, yang ini. Nah itu di sebelah kiri dia. Jadi yang di IP yang di routernya nanti diberikan yang 192, 168, 10.1. Dan yang di apa istilahnya PC yang di tensi jaringannya nantinya dia akan diberikan ringnya antara 2 sampai 126-nya itu. Iya Pak. Gitu ya Mbak Naura ya. Jadi yang di point to point-nya nantinya itu nggak perlu diberikan di masing-masing koneksi antara routernya ke PC-nya dia. Soalnya kalau itu nanti diberikan, berarti kan dia ada net ID yang baru lagi. Kalau dia ada net ID yang baru lagi, berarti nanti dia tidak akan bisa koneksi dari satu net ID ke net ID yang lainnya. Iya. Iya. Oke, ya, makasih Mbak Nora. Iya Pak, makasih Pak. Oke, jadi itu ya. Jadi cara konsepnya di apa selanjutnya di routingnya kita akan mencoba untuk melakukan subnettingnya dari satu net ID yang besar. Maka nanti di situ kita akan mencoba untuk membagi-bagi menjadi subnet yang lebih kecil gitu ya. Untuk yang di sini nanti ya, apa istilahnya tahapan-tahapan yang di kebagian dari apa istilahnya yang di subnettingnya nantinya dia seperti yang kemarin saya contohkan. Jadi silakan dia dicoba di paket tracer ya. Jadi setelah nanti kalian mendesain sebuah IP-nya di melakukan subnetting dan sebagainya, coba nantinya diimplementasikan ke sebuah tracer ya. Sehingga nanti kalian akan bisa memahami gimana sih cara setting yang ada di paket tracernya dia.
Oke, nanti ya di sini silakan nanti ya dicoba. Jadi setelah nanti kalian paham di subnettingnya, nanti dicoba yang satu router aja ya. Jadi tadi ada satu routernya itu ada sebanyak net ID-nya ada 4 atau 5 itu ya. Nanti ya dicoba diterapkan ke paket tracernya itu ya. Jadi ya di tugas besok nanti ya mencoba untuk menerapkannya ke paket tracer gitu ya. Oke, untuk yang di sini, benar, saya coba share dulu. Oke, jadi salah satunya di sini kemudian kita sudah bahas masalah di apa istilahnya di Swiss ya. Di Swiss itu nanti ada sebuah konsep yang namanya itu dia VLAN itu ya, virtual LAN. Jadi ada sebuah kondisi nantinya semisal kemarin ini ya apa istilahnya kita memiliki cuma ada satu router ya. Jadi ini ya, ini di paket tracernya. Ini untuk yang dikoneksi di suatu router, ini ya, misalkan ya ini ada sebuah router, ini versi ini ya, ya. Kemudian nanti ya sini dia itu ada berapa net ID yang akan kita pasangkan di dalam suatu jaringannya. Jadi saya kasih gambar aja ya, biar lebih mudah. Bentar, kok kebalik. Oke, jadi untuk yang di secara konsepnya di VLAN ini kan kita ada semacam kayak ini ya net ID-nya dia atau dia di lokal yang namanya subnettingnya dia. Di subnettingnya maka nantinya di secara konsepnya kan kita akan bagi beberapa jaringan dia. Ya, kemarin nanti di sini misalkan nanti di sini ada berapa jaringan. Ini ada yang di 90 PC, ada yang di 50 PC, sama nanti misalnya di ada 20 PC. Nah, yang di sini misalnya dia itu akan dikoneksikan ke sebuah router ini ya. Nanti ya ke sebuah router EG ini, nantinya dia akan dikoneksikan ke router yang di sini. Nah, ketika nanti di sini kita akan mengoneksikan ke sebuah router, maka di routernya kita akan menyiapkan ada sebanyak 3 interface. Ini ya, ada 3 NIC card-nya. Itu nanti ada namanya facilitator-nya yang akan dikoneksikan ke masing-masing ini ya, switch yang ada di sini. Nanti ini juga sama dikoneksikan ke sebuah switch, nanti juga sama nanti dikoneksikan ke sebuah switch. Dari secara konsepnya dari sini kalau misalnya diterapkan ke sebuah jaringan, maka nanti akan menjadi kayak gini ya. Nanti ada router, nanti di sini ada sebuah switch, ini nanti ada switch ini, nanti dia akan mengcover sebanyak 90 PC-nya ini ya. Dan juga sama nanti dikoneksikan ke sebuah switch, nanti dia akan dikoneksikan ke sebanyak 50 PC. Ini juga sama, nanti dia akan koneksi ke sebuah switch, nanti dia akan koneksi sebanyak 20 PC. Nah, untuk yang di sini, kadang di router kayak gini dia itu dibatasi untuk yang di perangkat atau selain dia itu yang di NIC-nya. Jadi kalau dia dibatasi di NIC-nya, maka nanti di sini kita akan bisa untuk melakukan semacam kayak yang namanya virtualannya. Jadi dia dilakukan semacam kayak VLAN-nya. Jadi bisa jadi ya di kondisinya tadi, ini kan dia untuk yang di teknisi ya. Nanti yang ini di teknisi, ini yang di bagian quality control-nya, mungkin nanti sini dia untuk yang di bagian HRD-nya, mungkin kayak gini. Nah, bisa jadi untuk di kondisinya, ini dia itu misalnya dia ada di 3 lantai ya. Ada di 3 lantai ini. Nah, ini dia tuh nyampur, jadi enggak di misalnya dia bukan teknisi yang ada di lantai 3, ya ditaruh teknisi semuanya dia, atau di lantai 2 nanti ada QC semuanya, atau di lantai 1 dia itu ada HRD semuanya. Biasanya di satu perusahaan dia tidak kayak gini konsepnya, tapi dia itu akan dilakukan semacam kayak dicampur itu ya. Jadi bisa jadi di lantai 3 kayak gini, nanti dia ada bagian teknisi, ada untuk yang di PC-nya gitu ya. Kemudian untuk HRD kan itu sedikit ditaruh di lantai 2 misalnya gini. Ini HRD-nya.
Nanti sini ada kuis teknisi lagi. Kemudian untuk yang di bagian bawah ini, nantinya dia ada teknisi lagi sama dia nanti ada kuisi lagi dia. Jadi pembagian yang di masing-masing lantainya biasanya dia ada kayak gini modelnya. Nanti yang di lantai 3, nanti di sini ada di lantai 2, nanti di sini ada di lantai 1. Gitu ya. Nah, untuk yang di model kayak gini, kalau kita pakai yang model yang biasa, nanti ada router, nanti ada switch dan sebagainya, maka ini agak susah untuk yang di pendistribusian di kablingnya dan sebagainya, nanti dia agak susah. Nah, kalau yang di mengantisipasi kayak gini, maka diperlukan namanya konsepnya dari VLAN, gitu ya. Jadi nanti sini dia akan dikasih, nanti ada switch-nya, misalnya nanti ada switch ya, nanti ada switch. Nanti ya di blok IP ini ya, misalnya dia di blok IP 1 sampai 20 saya, ini 1 sampai 20-nya, 20 portnya, dipakailah dia untuk yang di teknisi misalnya. Nanti di blok 20 berikutnya, ini nanti dipakai ini di bagian kuisinya. Ya, jadi di satu switch yang sama, nanti di sini dia tuh ada 2 net ID yang berbeda. Jadi ini ya. Jadi ini net ID yang berbeda nih ya. Ada net ID-nya miliknya dari net ID yang pertama, nanti di sini ada net ID yang kedua, ya. Nanti di sini ada yang namanya net ID yang ketiganya. Nah, konsepnya di satu switch kayak gini kan dia satu switch dipakai yang di satu net ID yang sama. Ini ya. Kayak gini, nanti dia akan dipakai yang satu net ID yang sama. Ini juga sama di yang kedua ini. Yaitu satu net ID satu switch kayak gini, ini nanti dia akan dipakai yang di satu net ID yang sama. Di yang switch yang ketiga juga sama, nanti dia akan dipakai yang di net ID yang sama. Jadi konsepnya satu switch nanti dia akan dipakai yang di satu net ID yang sama. Gitu ya. Ini konsep dari suatu switch. Kalau dia net ID berbeda, baru dia nanti pakai namanya router ini ya. Nah, dengan pakainya namanya switch manageable atau dia dengan konsepnya adanya VLAN, maka keterbatasan ini dia akan bisa diatasi ya. Jadi di satu VLAN nantinya satu switch nanti dia itu bisa terdiri dari lebih dari ini ya apa istilahnya banyak net ID ya. Jadi di suatu switchnya kayak gini. Nanti sini ada pembagian portnya, jadi port 1 sampai 20, nanti dia akan dipakainya di portnya teknisi, net ID-nya teknisi, atau net 1, kemudian di 21 sampai 40-nya akan diberikan ke net ID yang keduanya. Nah ini ya, jadi ini dia di net 1-nya, nanti ini dia dipakainya di net keduanya. Nah, untuk yang di model gini, maka gimana Pak cara mendesainnya dipakai yang namanya VLAN? Jadi untuk mendesainnya di sini kalau kita pakai namanya VLAN, kita akan mendesainnya di per masing-masing lantainya nih ya. Jadi ini ya, kalau kita desain di sebuah VLAN-nya, maka di VLAN ini kalau misalnya kita pakai VLAN ya, cara desainnya nanti ya ini ada satu buah router. Kemudian di routernya ada di sini. Ya, nanti ada switch-nya. Nanti yang di sini dia juga ada switch-nya. Nanti di sini dia juga ada switch-nya. Ingat di konsep yang lama, satu switch nanti dia akan dipakai di satu net ID yang sama. Tapi untuk yang di sini, nanti switch yang pertama ini dia itu akan bisa dipakai yang di net yang pertama, ini net 1, sama di net yang ketiga. Ini ya, kayak di sini ya. Jadi ini di lantai 3, ini yang di sini ya, ini lantai 3-nya. Nanti dia di sini yaitu nanti masuk ke net 1 sama nanti ke net 3-nya ini ya. Jadi teknisinya sama di HRD-nya atau isinya, net 2, maaf. Net 1 sama dia net 2-nya. Kemudian untuk yang di switch yang kedua, yang di lantai 2 ini, maka nanti akan diisi dengan HRD sama yang di teknisi. Yaitu dia di net 1-nya sama di net ketiganya.
Jadi ini nanti dia akan diisi dengan net 1, seperti nanti di net ketiganya. Ini. Kemudian untuk yang di switch yang ke ini ya, ini switch yang ke di lantai 3, ini switch yang di lantai 2, ini switch yang ada di lantai 1 nih ya. Switch yang di lantai 1 nanti dia akan dipakai nih di netnya miliknya teknisi sama netnya miliknya dari WC, yaitu nanti ada net 1 untuk yang di sini, sama nanti yang di net keduanya. Nah ini konsepnya dari VLAN. Jadi secara VLAN-nya nanti yang sini yaitu switch-nya nanti bisa diatur, makanya dipakai namanya switch yang manageable. Artinya dia nanti switch-nya bisa dikonfigurasi dan sebagainya, bisa diatur. Untuk yang di port ini sampai port ini dia nanti akan digunakan yang di net 1. Port ini sampai dia port ini dipakai di net 2 dan sebagainya. Ini ya, ini konsep dari VLAN. Dan semua nanti ya koneksi dari masing-masing net ID 1, 2, 3 dan sebagainya akan dilakukan di routernya ini ya. Jadi di routernya nanti dia akan melakukan semacam kayak routing dari satu net ID ke net ID yang lainnya. Jadi ini ya, ini konsep yang ada di virtual local area network ya. Ada dia pakai namanya VLAN. Ini kalau misalnya kalian pengen lebih dalam tentang belajarnya di VLAN, ini ada di lecture saya ya. Nanti ya masuk ke Jarkom 2 ya. Nanti di Jarkom 2, nanti di sini ada modul yang namanya VLAN-nya nih ya. Ini yang remisi 2023 ini aja. Ya, nanti di sini ada yang di VLAN-nya. Ini nanti bisa kalian pelajari. Ini dia kayak gini tadi ya. Jadi yang di apa istilahnya? Di masing-masing lantai gini ya. Masing-masing lantai gini. Nanti di sini ada bagian engineering, ada marketing, sama nanti ada accounting. Jadi ada bisnisnya engineering, marketing, sama nanti yang di accounting. Jadi yang di engineering nanti dia akan masuk ke satu net ID yang sama. Di marketingnya juga nanti akan masuk satu net ID yang sama. Di accountingnya juga nanti akan masuk satu net ID yang sama. Nah yang di sini kalau kita pakai namanya switch yang biasa, yang tanpa manageable ya, atau unmanageable, maka kita harus mengelola kabelnya agak susah ya. Jadi mungkin nanti di sini di misalkan kita asumsikan engineering nanti ditaruh di switch yang di lantai 1, maka dia itu harus mengolor kabelnya dari lantai 1 ke lantai 3, ke 2 dan 3. Ya, ini kelemahannya kalau kita pakai namanya switch yang unmanageable. Tapi kalau kita pakai yang switch manageable, nanti dimanapun posisi dari masing-masing net ID yang berbeda ini, dia tidak ada masalah. Karena semuanya akan diatur di bagian switch-nya ini ya. Nah ini pengaturannya untuk yang di sisi apa istilahnya switch A-nya, yang hijau nanti di net ID yang sama, yang coklat nanti dia akan net ID-nya berbeda. Ini ya. Jadi nanti dia akan bisa saling koneksi satu sama lain. Ini kalau untuk yang di pengen nyoba-nyoba di praktikumnya ada di sini juga ya, di praktikum virtual lainnya sini ya. Ini pakai tracer juga ya. Kalau yang di lab kita gunakan juga pakai yang router secara langsung. Jadi ini mahasiswa nyoba dulu yang dipakai tracer. Nanti kalau udah berhasil, maka nanti yang sini akan dicoba secara langsung yang ada di routernya, ada di labnya dia. Ini VLAN-nya tanpa router dan sebagainya. Kita coba dulu pakai tanpa router dengan dua net ID yang berbeda. Net ID-nya dia sama nih ya. VLAN 10 sampai 11-nya dikoneksikan, dia itu masih bisa berhasil. Kemudian kita coba nanti dia akan pakai net ID yang berbeda. Ini ya, VLAN 10 sama dia VLAN 11. Nanti dia net ID yang berbeda. Maka untuk yang dikoneksi kayak gini, maka dia harus koneksinya pakai router gitu ya. Nanti ini settingannya dan sebagainya. Sehingga nanti sini dia akan bisa dilakukan semacam kayak koneksinya dari satu PC ke PC yang lainnya. Gitu ya. Ini tambahan materi aja untuk yang di VLAN-nya. Jadi paling nanti di sini kalian sudah memahami juga gimana sih konsep VLAN yang ada di suatu jaringan gitu ya. Mungkin ya dari VLAN-nya ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita menginjak ke materi yang berikutnya. Silakan.
Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada nanti yang kita akan langsung masuk ke materi yang berikutnya, yaitu masalah di jaringan nirkabel atau di WiFi-nya nih ya. Jadi secara konsepnya yang di jaringan nirkabel ini nanti kita akan coba untuk melakukan ini ya, pemahaman gimana sih jaringan nirkabel ini atau jaringan di WiFi-nya ini agar nanti dia akan bisa dikoneksikan ke dalam sistem jaringan yang ada di kita ya. Oke, untuk yang di materi hari ini, nantinya apa aja yang akan dibahas gitu ya. Oh ya, untuk yang di linknya tadi saya berikan aja di kolom chat ya. Kalau barangkali nanti kalian pengen untuk mengeksplor lebih dalam tentang VLAN dan sebagainya, nanti silakan dicek di kolom chatnya dia.
Recording in namanya progress. IEEE 80.12. Kemudian yang di WiFi nanti ada dua frekuensi aja yang digunakan, yaitu dia 2,4 GHz sama yang 5 GHz. Kenapa Pak? Nanti cuma ada dua frekuensi ini yang digunakan, karena dua frekuensi ini dia itu yang license-nya dia free. Ya, jadi kita bisa menggunakan secara bebas frekuensi yang dari sini. Nah, kalau kita menggunakan frekuensi yang lainnya, maka dia itu harus berbayar. Gitu ya. Jadi ini ada berapa apa istilahnya untuk yang di lisensi yang ada di apa istilahnya frekuensi ini harus kita ketahui ya. Jangan sampai nanti di sini kita frekuensi berbayar kita pakai untuk yang di otak-atik. Nanti ya kita akan ketangkep sama Kominfo. Jadi di Kominfo nanti ada semacam kayak alat untuk mendeteksi frekuensi yang dia itu harusnya berbayar, tapi dia dipakai secara ilegal, gitu ya. Termasuk yang di SATI ada namanya jaringan LoRa ya. Dan LoRa ini kan ada long range, itu bisa jauh. Untuk yang di jaraknya, ini dia tuh dikasih frekuensinya yaitu dia 915 ya. 915 MHz. Jadi nanti dia free digunakan untuk yang di jaringan ini. Tapi kalau kita pakai yang di jaringan yang lainnya, maka kita harus berbayar. Karena di LoRa sendiri kan dia ada dua versi ya. Versi yang pertama pakai 915, versi yang kedua dia itu pakai namanya frekuensi 433. Nah yang di Indonesia yang diizinkan yang pertama ini ya. Jadi yang kedua dia tidak diizinkan untuk dioperasikan di Indonesia. Makanya ketika kalian beli perangkat LoRa, ini harus kalian cek untuk yang dispek dari perangkatnya. Jangan sampai kalian beli perangkat yang pakai frekuensinya 433 MHz. Nanti yang bisa kena tangkap dari balai monitoringnya Kominfo ini ya. Kan nggak enak ya kita untuk yang riset dan sebagainya ternyata ketahuan sama Kominfo nanti ya malah kena sanksi hukum gitu ya. Ya di sini harus hati-hati dalam pemilihan teknologi yang ada kita gunakan di lapangan. Oke, baik untuk yang di sini di standarnya IEEE 802.11 ini nanti ada beberapa tipe, yaitu ada A, B, G sama N-nya. Jadi kalau di A-nya di sini yaitu frekuensinya 5 GHz, yang B sama G-nya yaitu nanti 2,4 GHz. Ya. Kalau N-nya nanti bisa dua-duanya nih. Jadi di N-nya ini nanti ya bisa masuk di frekuensi 2,4 GHz juga nanti ya bisa masuk ke frekuensi 5 GHz. Ya. Ini sekarang ada banyak teknologi dan sebagainya. Kalau dia sebelumnya kecepatan bitrate-nya dia tuh masih rendah ya kayak gini ya. Yang di 2 GHz dan sebagainya. Yang B kayak gini, bitrate-nya maksimumnya dia masih 11 Mbps. Ini ya. Kemudian nanti ditingkatkan B sama G-nya dia tuh bisa sampai 54 Mbps. Kemudian nanti ada namanya protokolnya G-nya sini. Ini yang di 5 GHz-nya juga. Ini juga nanti dia akan bisa sampai 54 Mbps. Ya. Tapi yang saat ini yang terbaru ya, yang 802.11 yang CX ya sekarang udah macam-macam yang di variasinya. Jadi ini yang masih yang lama ABGN, setelah itu ada yang namanya AX. Nanti ada yang CX dan sebagainya. Ini yang CX ini udah bisa sampai 1 gigabit per second. Ya, jadi bayangkan aja, nantinya kecepatan di WiFi ini nanti ya hampir sama dengan kecepatan yang ada di kabel gitu ya. Jadi yang di kabel kita pakai kecepatannya yaitu dia 1 gigabit per second yang pakai OpenUTP. Yang di WiFi saat ini dia juga sudah bisa sampai 1 gigabit per secondnya dia. Jadi ini kecepatan dia sudah luar biasa dia. Untuk yang di WiFi-nya. Cuma ya ada harga, ada rupa dia. Jadi kalau kita pakai yang WiFi yang biasa, yang TP-Link harga 200-300, mungkin nanti yang kecepatannya masih sekitar 100 Mbps atau dia 300 Mbps itu ya. Kalau yang di PENS ini dia tuh sudah ada yang CX-nya di sini. Ini cukup mahal ya yang di satu access point-nya. Ya. Oke. Untuk yang di sini, ini kapan kita memilih namanya 2,4 GHz, nanti ya kapan kita memilih yang namanya 5 GHz. Bila kita ingin menyasar jangkauan yang luas, ini ya, yang pengen dijangkau, maka gunakan yaitu access point-nya 2,4 GHz.
Tapi yang di kecepatan data dan sebagainya, maka gunakan yang di access point-nya yaitu dia 5 GHz. Nah ini kenapa kayak gini Pak? Nah ini kalau misalkan background-nya dari telekomunikasi, ini bisa sangat paham ya. Kenapa nanti yang di jangkauannya luas, nanti dia akan pakai frekuensinya rendah. Tapi untuk yang di kecepatannya tinggi dan sebagainya, maka nanti di sini dia tuh akan pakai yang 5 GHz-nya nih. Jadi kalau di 5 GHz kan dia lebar kanalnya kan dia lebih lebar ya daripada yang di 2,4 GHz-nya. Jadi nanti sini otomatis ketika dia akan lebih lebar kanalnya, maka dia akan lebih banyak data yang akan dikirimkan dari satu node-nya ke node yang lainnya. Tapi di sini jangkauannya di luas yang disasar, maka kalau kita pakai yang 2,4 GHz, maka dia akan lebih jauh ya jangkauannya. Jadi untuk yang di perbandingan aja, kalau kita pakai yang di apa istilahnya WiFi ini ya, kalau kita pakai yang di penetrasinya di suatu gedung ya, kita kena yang tembok ini aja, misalnya di galang suatu tembok kayak gini. Ini kalau dia pakai namanya 5 GHz, maka dia akan susah untuk menembus tembok ini ya. Jadi ini kelemahan yang di frekuensi tinggi. Tapi kalau kita pakai namanya frekuensi yang lebih rendah, maka dia akan mudah untuk menembus tembok. Loh kok bisa Pak? Nah, karena sebagai orang telekomunikasi, yang background telekomunikasi akan bisa paham kayak gini. Jadi nanti ada namanya gelombang dan sebagainya. Dia itu kalau dia frekuensinya dia lebih rendah, maka nanti dia akan gelombangnya dia akan lebih panjang dia. C per F ya. Jadi frekuensi rendah kayak gini, maka di sini dia panjang gelombangnya dia akan semakin tinggi itu ya, semakin panjang dia. Oke, ini tidak kapasitas saya untuk menjelaskan yang di sisi panjang gelombang dan sebagainya. Nanti bisa lama lagi ya untuk menjelaskan nantinya kenapa nanti sini apa istilahnya kita pakai namanya 2,4 GHz sama nantinya sini kenapa kita menggunakan namanya 5 GHz-nya ini. Oke, untuk yang di sini ya di WiFi-nya nanti ada yang namanya lebar channel-nya. Jadi nanti ada yang namanya itu dia rentang frekuensi batas atas bawahnya, sama nanti untuk yang di sini itu dia batas atasnya dalam satu kanal yang sama. Kanal itu apa Pak? Kanal itu yaitu nantinya semacam kayak ketika kita komunikasi, maka nanti harus dalam satu kanal yang sama gitu ya. Jadi semisal nanti di sini ketika kita dapat frekuensinya RCTI itu ya. Jadi nanti ada suatu pemancar dan sebagainya ya. Ini nanti ada ini pemancarnya dari ini ya. Nah, kemudian di sini kita akan menangkapnya di TV kita ya. Ini TV yang ada di rumah, maka di sini juga ada antenanya ya. Maka nanti agar bisa mendapatkan sinyal dari RCTI, kita harus mengatur channel kita agar nanti sesuai dengan yang di channelnya dari RCTI. Mungkin RCTI dia channelnya di 90 UHF misalnya gini ya. Kalau yang di sini kita channelnya 40, nanti tidak akan bisa menerima sinyal channelnya dari punyanya RCTI. Agar nanti bisa menerima dari sinyalnya RCTI gini, maka yang di TV kita harus kita setting yaitu dia menjadi 90 UHF. Nah ini ya. Nanti ya ketika udah sama, maka dia akan bisa saling komunikasi satu sama lain. Nanti juga sama ya di suatu access point, karena kita bisa koneksi ke sisi access point-nya, maka nanti harus di laptop kita harus disetting agar nanti kanalnya itu sama dengan yang ada di kanalnya miliknya di access point. Biasanya nanti saya akan tunjukkan gimana sih cara mendesain sebuah access point itu ya. Gimana sih penempatan dari masing-masing kanalnya dan sebagainya dia. Oke, nanti ya berikutnya akan kita bahas yang di sini itu ya. Oke, saya izin minum dulu ya. Oke, untuk yang di sini nanti ada namanya frekuensi channelnya ya. Jadi nanti ada frekuensi dalam satu band di mana access point dia beroperasi. Kalau kita pakai namanya di wireless yang 2,4 GHz,
maka nanti ring frekuensinya antara 2412 sampai dia 2499. Kalau kita pakai namanya 5 GHz, nanti dia mulai dari 4920 sampai dia 6100 MHz-nya ini. Jadi kalau misalnya kita amati, ini kurang lebih nanti dia sama yang di ring frekuensinya ada di sini ya. Untuk yang di 2 GHz-nya maupun yang ada di 5 GHz-nya nih. Dan nanti ya jangan sampai lebih dari ini ya. Jadi suatu ring frekuensinya dia sudah dibatasi untuk yang di 5 GHz-nya. Jadi dia tidak tepat yang di 5 GHz-nya. Tapi nanti di sini ada namanya suatu ring frekuensi yang dari 5 GHz-nya ini ya. Ya, ini yang dipakai nanti yang di penempatan dari access point-nya. Jadi ketika nanti yang sini kalian menempatkan di suatu access point ya. Misalkan nanti yang sini ada suatu gedung nih ya. Ini gedung di satu koridor ini ya. Nah ini di suatu koridornya ini ya. Ya, kemarin saya sampaikan nanti yang sini dia ada di lantai 1 misalnya ada koridornya. Ini maaf gambarnya nggak begitu bagus ini ya. Atau saya tunjukkan aja yang kemarin yang di gedung pasca yang di S2. Bentar, saya taruh mana kemarin ya. Oke, ini ya. Ini yang ada di gedung pasca lantai 2 ini ya. Oke, coba saya putar dulu. Oke, kayak gini ya. Jadi ini dia yang coklat-coklat ini dia itu access point-nya. Jadi bisa dilihat ya. Nantinya di lantai 2 ini dia itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 access point. Nah, sekarang masalahnya untuk ada access point ini agar dia itu tidak interferensi satu sama lainnya, gimana sih cara pengaturan dari kanalnya dia? Jadi yang di sini bisa dilihat ya. Jadi kanalnya dari WiFi itu nanti dia ada sebanyak berapa kanal? Jadi nanti ada sebanyak sebentar. Ini ya 14 kanal ini ya. Jadi kalau yang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, yang di sini agar penempatan dia satu access point ini ya. Access point yang pertama tidak interferensi dengan access point yang kedua. Ini access point-nya. Maka nanti di sini harus diatur channelnya. Ini misalnya itu channel yang 1. Ini channel yang pertama. Ya. Nanti di sini yaitu channel yang ke-6. Jadi enggak diurut ya. Nanti 1 sama 2 nanti di sini ditaruh channel yang kedua, maka dia akan interferensi dengan 2 access point ini. Jadi ini ya, nanti di sini dia tuh kemudian nanti ada access point lagi yang ketiga kayak gini, maka kita kasih dia tuh yang channel ke-11 ini ya. Ini channel ke-11 dan sebagainya. Jadi ini bisa dipahami ya. Jadi artinya ketika kita mendesain sebuah access point ada di suatu kedua ini, maka kita harus men-setting namanya channelnya ini agar tidak interferensi satu sama lain, gitu ya. Jadi ini ya, jadi jangan sampai nanti ya di suatu gedung, nanti ini kita pasang itu dia channel 1 nih ya. Ini channel 1. Nanti sampingnya dia dikasih channel 2. Nanti samping lagi dikasih channel 3 dia. Nah, ini bisa dilihat ya. Channel 1 kan dia ringnya dari sini ya. Nanti di channel 2-nya ringnya dari sini. Channel 3-nya dia ringnya dari sini. Nah, nanti bisa dibayangkan nanti dia akan banyak data, dia itu akan yang namanya collision atau dia tabrakan data dia. Jadi untuk menghindari yang namanya tabrakan data atau dia collision kayak gini, maka diatur yang namanya penggunaan channel ya dari suatu access point atau di suatu WiFi kayak gini. Ini secara konsepnya. Ini kalau yang tadi saya tunjukkan yang ada di gedung pasca ini ya. Jadi bisa kita cermati ya. Nanti di sini dia itu bisa pakai yang namanya ini channel 1, channel 2, channel 6, ini channel 11 ya. Nanti di sini dia channel 1 lagi. Nanti di sini dia itu channel 6, ini dia channel 11. Bisa di tengah
yang ini gimana Pak? Soalnya ini udah pakainya channel 1, 6 sama 11 gitu ya. Maka nanti sini dia bisa diatur agar nanti sini dia itu posisinya dia itu tidak berpengaruh satu sama lainnya. Jadi agar nanti tidak mengaruh satu sama lainnya, mungkin untuk yang di sininya bisa dilakukan yang kita lihat atau kita cek yang dia itu tidak beririsan dia banyak. Jadi 16 sama 11-nya mungkin nanti asin dia itu bisa dikasih dia itu yang channel 10-nya nih. Ya, jadi untuk yang di agak yang jauhnya di sini dari mana? Ya, di sini dia dikasih channel 1, 6, 11 gitu ya. Nanti sini dia dikasih channel 10-nya, walau nanti sini agak beririsan, nanti sini ada terhalang dengan tembok dan sebagainya. Jadi dia itu masih agak aman. Ya. Nanti sini diulang lagi, itu dia channel 1, 6, itu dia nanti sini yaitu dia 11. Ini untuk dimastikan dia itu tidak intervensi satu sama lain. Tapi saat ini, nanti saya tunjukkan ya, waktu kita setting di access point-nya, saat ini dia tuh bisa disetting secara otomatis ya. Gimana Pak cara pengaturan otomatisnya? Caranya kayak gini. Jadi misalkan nanti di sini kita pasang satu access point, maka si access point ini dia tuh akan langsung deteksi. Ini ya. Jadi ini saya hapus dulu misalnya. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, misalkan ini kita on-kan ya, maka dia akan langsung deteksi. Ini calonnya belum ada yang pakai, maka ketika dia belum ada yang pakai, maka dia akan bisa milih secara bebas. Mungkin dia akan pakai yang calon 1. Yang 1 udah dipakai yang sini. Yang kemudian di sini dia akan melihat, oh ternyata calon 1 di tetangga saya sudah ada yang pakai calon 1. Jadi di sini nanti dia akan bisa deteksi, kan dia ringnya antara 1 sampai 14. Maka yang di asesmen yang pertama, yang di sini, maka dia akan bisa mengetahui bahwa di sampingnya sudah menggunakan channel 1. Sehingga dia tidak mungkin menggunakan channel 2, 3, 4, sama 5. Kan dia akan intervensi. Maka pilihannya antara 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mungkin dia bisa pakai yang 7, 8, atau yang lainnya dia. Nah, mungkin nanti dia itu bisa milih yang di 7 juga nggak ada masalah, atau dia pilih yang 6-nya, yang 6. Nah, yang di sini ketika dia akan menggunakan channel yang baru dia, dia pakai yang channel 1. Channel 1 kan dia udah digunakan di sini. Seandainya yang di sini, ya, asesmen yang ketiga ini yang di paling kanan, dia itu akan menerima sinyal dari channel 1 ini, dari asesmen ini, dia nanti juga dari asesmen yang di sini. Ya. Karena walaupun dia itu lemah dan sebagainya, bisa jadi asesmen yang ketiga ini dia itu masih bisa menerima sinyal dari asesmen yang pertama ini ya. Jadi ini AP yang pertama, ini nanti dia AP yang kedua, nanti di sini itu dia AP yang ketiga. Jadi ini nanti ini masih kuat ya untuk misalnya dari sini, maka nanti di AP yang ketiga, maka dia akan otomatis dia akan mencari channel yang belum dipakai di sebelahnya dan dia yang tidak intervensi. Sehingga yang di sini nantinya dia akan milih yang namanya channel yang ke-11. Nah, ini yang di suatu access point bisa kita setting secara otomatis gitu ya. Jadi nanti tidak perlu kita setting secara manual, karena takutnya kalau dia manual, nantinya kita ganti perangkat access point-nya dan sebagainya, maka nanti secara otomatis nanti akan ini ya, nanti settingnya dia akan kita agak susah lagi. Jadi yang paling gampang settingnya secara otomatis, maka dia akan langsung deteksi channel yang digunakan di sebelahnya, gitu ya. Jadi ini paling enggak ini harus kalian cermati untuk yang di pembagian channel yang ada di sini dia. Ini kalau kita ini kita ada siswa yang banyak dia. Ini kadang kita setting dia tuh yang channel yang berdekatan gitu ya. Jadi channel yang berdekatan kita setting dan kita apa istilahnya pengen mengetahui gimana sih pengaruhnya ke dalam jaringan yang sudah kita bangun gitu ya.
Oke, baik. Untuk yang di sini, artinya kalau yang di masalah channelization-nya, maka di masing-masing bagiannya nanti ada ini yang di 5 GHz-nya ya. Jadi nanti default-nya nanti yaitu dia sebanyak 20 MHz. Tepatnya ada di 22 ya. Jadi tepatnya ada di 22. Paling gampangnya nanti yaitu dia di 20 GHz-nya ini ya. Baik 20 MHz-nya. Nah, ini nantinya dia itu ada yang namanya ini yang paling defaultnya atau paling minimal. Nanti kalau dia itu pengen lebih lebar lagi kanalnya, maka bisa kita setting yaitu dia pakai namanya per 40 MHz. Kalau dia sini dia itu mau dipakai lebih lebar lagi, bisa kita pakai yang 80 MHz. Cuma artinya kalau kita pakai yang 40, kalau dia sebelumnya cuma bisa dipakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 kanal. Kalau nanti dipakai yang 40 MHz, nanti cuma ada 4 kanal saja. Ya, itu terbatas ya. Jadi yang di sini nanti dia akan terbatas untuk yang di sisi kanal yang digunakan, gitu ya. Jadi semakin lebar yang kita gunakan, dia memang lebih besar bitrate-nya, tapi nanti kelemahannya nanti dia itu ya di kanal ini dia akan semakin besar, nanti kanal juga akan semakin sedikit yang bisa digunakan di suatu jaringan, gitu ya. Oke, untuk yang di sini di masing-masing negara dia akan memiliki namanya regulasi ya, regulasi yang mengatur tentang frekuensi wireless yang di internet karirnya. Jadi ini di Indonesia sendiri yang alokasinya ini sudah diatur di Kemenhub-nya nomor 2 tahun 2005 ini ya. Ini saya juga nggak tahu detail di dalamnya seperti apa, tapi nanti sendiri itu untuk pengaturan masalah alokasi frekuensi dan sebagainya, nantinya dia akan diatur di sini dia. Jadi ternyata ini cukup ini apa istilahnya dia itu cukup perlu kita ini ya pahami dengan lebih dalam ya. Kemarin saya sempat ikut training yang di apa itu penggunaan drone. Selama ini kan kita secara bebas menggunakan drone dia. Jadi di tanah lapang dan sebagainya. Nah, ternyata ini dia itu ada aturannya yang sangat ketat ya di drone-nya ini ya. Jadi di satu area kalau dia mengganggu pandangan dari penerbangan dan sebagainya, nanti juga akan dilarang untuk di drone-nya itu ya. Karena defaultnya drone kan dia bisa sampai ketinggian 100, 200, 300 meter ya dari tanah dia. Nah bayangkan aja nanti ya, kalau dia 200 meter dari permukaan tanah kan dia menjadi menghalangi dari ini ya penerbangan dan sebagainya. Dan nanti juga akan membahayakan dari penerbangan itu ya. Jadi nanti di situ dia akan perlu diatur. Apalagi yang di Jepang itu sangat ketat sekali ya kalau kita pakai drone ya. Jadi ada teman yang dia tuh tesisnya memang dia tuh atau disertasinya tentang di drone, mencoba di lapangan yang di kampus dia untuk menerbangkan drone-nya itu aja tanpa izin presensenya itu udah dimarahi habis-habisannya karena memang aturan yang di sana itu sangat ketat untuk menerbangkan dari perangkat drone yang sifatnya wireless yang ada di udara ini ya. Oke, ini yang ada di konsepnya ya. Ini di topologi nirkabel, nantinya dia ada 2 topologi ya. Ada yang namanya infrastruktur, sama dia di sini ada namanya ad hoc gitu ya. Jadi kalau dia pakai namanya infrastruktur, nanti di sini ada namanya nanti dia akan masuk ke dalam jaringan yang utamanya. Jadi misalkan kayak tadi ya, ini kan dia nanti pakai namanya infrastruktur. Jadi ini nanti udah ada akses point-nya yang di lantai 2 pasca. Di akses point ini nanti akan dikoneksikan dengan jaringan yang di kabelnya. Ya, jadi dia sebenarnya tidak berdiri sendiri, tapi nanti dia akan dikoneksikan dengan di jaringan kabel yang ada di gedung pasca sana. Oke, untuk yang kalau kita pakai namanya infrastruktur, ya nanti koneksi antara akses point-nya dengan satu atau lebih stasiunnya ini ya. Jadi nanti ada namanya SSID-nya, service set identifier-nya dan kesamaan B-nya. Nanti di sini dia juga stasiunnya secara otomatis akan mengikuti channel frekuensi pada akses point-nya. Ya. Nanti stasiun hanya dapat melakukan scan AP-nya dengan list channel frekuensi yang di-set pada stasiunnya ini. Nanti secara konsepnya, untuk yang di masing-masing stasiunnya nanti dia akan
bisa melakukan semacam kayak koneksi ke sisi access point-nya dia. Oke, yang kedua nanti ada namanya ad hoc. Jadi nanti di sini dia tuh tidak tergantung pada jaringan yang di kabelnya. Jadi dia itu murni dari satu jaringan perangkatnya, nanti dia akan koneksi ke perangkat yang lainnya. Ini ya. Misalkan nanti di sini kita di laptop kita ada wifi-nya dia. Ini ada wifi-nya di laptop kita. Nanti di teman kita juga ada. Nanti di sini juga ada wifi-nya. Maka kita bisa saling koneksi pakai namanya Mobile Legends misalnya. Ya, nanti untuk main game dan sebagainya. Nanti dia akan bisa komunikasi satu sama lainnya. Nanti dia akan bisa koneksi antara divisi 1, divisi 2 maupun ada divisi 3. Ini ya, tanpa dia tuh koneksi ke jaringan internet ini ya. Ya, dia tanpa koneksi ke jaringan internet. Maka dia nanti akan bisa koneksi antar device yang ada di dalam suatu jaringan. Ini ya, jadi dia tanpa adanya access point. Kalau yang tadi kan dia butuh yang namanya access point. Nanti ada satu access point yang ada di suatu jaringannya. Kalau yang di sini nanti ya tanpa ada yang namanya access point, karena dia di masing-masing device-nya sudah ada wifi-nya dan dia akan bisa langsung koneksi satu sama lainnya dia. Oke, yang berikutnya nanti ini ada namanya apa istilahnya metode keamanan yang dapat digunakan. Itu dia ada namanya autentikasi, seperti ada namanya enkripsi. Jadi yang di autentikasinya ketika nanti kita akan koneksi ke suatu access point, maka harus divalidasi apakah ini memang pengguna yang diizinkan untuk mengakses ke suatu jaringan, gitu ya. Jadi secara konsepnya nanti ada namanya WPA PSK dan nanti ada namanya WPA AIP ini ya. Jadi kalau dia wireless personal authentication yang WPA ini ya. PSK yaitu dia pre-share key. Mungkin kalian sudah pernah mendapatkan kuliah keamanan jaringan dan sebagainya, ini akan mendapatkan ini ya apa istilahnya konsep-konsep dari WPA PSK, WPA AIP dan sebagainya. Ini untuk validasinya. Jadi untuk memastikan berarti ya kayak kita di PENS gitu ya. Ketika kita mau akses ke suatu access point, maka kita diminta untuk memasukkan kayak SSID-nya. Kemudian kita diminta untuk masukkan dari akunnya yang akan divalidasi di sisi server gitu ya. Oke, nanti yang di sini ketika kita melakukan semacam kayak koneksi dari satu PC ke PC yang lainnya dalam satu jaringan access point, maka nanti datanya dia akan dilakukan enkripsi. Ya, jadi untuk enkripsinya nanti dia akan ada macam-macam, bisa pakai yang AES, TKIP, sama nanti yang di WEP. Yang paling kuat saat ini yaitu dia pakai AES-nya nih ya. Ini yang paling kuat ya. Jadi dia pakai namanya AES encryption. Saya kok lupa singkatannya. Hanya apa dia? Kemudian yang paling lemahnya WEP nih ya. Wireless Encryption Protocol nih ya. Jadi ini sudah ada semacam kayak toolnya yang dipakai untuk membobol access point yang menggunakan WEP. Jadi kalau ada banyak, kalau ada banyak tool yang ada di internet untuk membobol ini ya, kalau dia access point-nya masih pakai namanya WEP. Tapi kalau dia udah pakai AES, nanti dia juga sudah susah untuk dibobol ya. Walaupun dia pakai namanya tool yang paling canggih dia. Jadi untuk yang kalau dia pakai AES, nanti itu dia mungkin bisa sampai berhari-hari ya untuk melakukan semacam kayak pembobolannya. Bahkan dia diklaim bisa sampai berbulan-bulan, nanti dia bisa diganti, kalau itu bisa dibobol ya kalau dia pakai AES. Kalau di WEP nanti dia hitungan detik ya, bahkan hitungan detik nggak sampai 1 menit dia itu udah bisa dibobol untuk yang kalau di access point-nya dia itu pakai namanya WEP karena dia itu memang mudah untuk yang di crack atau dia mudah untuk yang di hijack gitu ya. Makanya untuk yang di access point dan sebagainya, ini kalau bisa dia itu tiap berapa bulan sekali ini diminta untuk diganti password-nya. Ya. Harapannya apa? Harapannya kan dia kalau nanti ada semacam yang mencoba untuk melakukan cracking kayak gini atau hijack kayak gini, artinya kita udah membarui
akun atau nantinya password yang kita benamkan dalam jaringannya nih ya. Jadi kayak di emailnya Pens, ini dia berapa hari bulan sekali kita diminta untuk mengganti passwordnya dia. Nah, kan dia tujuannya kayak gini. Nah, dia misalnya ada orang mencoba untuk melakukan ada tool dan sebagainya untuk melakukan cracking atau hijacking, maka nanti sini kita sudah mengganti dengan password yang baru gitu ya. Oke, nanti di sini setelah kita paham dari topologi jaringannya, dan sama nanti di keamanannya ada di suatu WiFi, maka ini di mana kira-kira yang diletakkan dari perangkat jaringannya. Nanti yang pertama, nanti posisi relatif terlihat dari kita dia. Jangan sampai nanti sini dia itu agak susah untuk dilihatnya dan sebagainya. Kayak yang di Pens ini nanti ditaruhnya tidak di luar koridor, tapi nanti dia akan dimasukkan di dalam ruangan. Nah, kalau dia ditaruh di luar koridor kayak gini, nanti dia akan mudah diambil oleh orang lain ini ya. Nah, jadi nanti dia akan ditaruh di dalam ini ya lab kan pakai kaca ya kalau di D4 itu, atau di Pasca juga sama ya, ditaruhnya di dalam ruangan dia. Nanti harapannya dia akan susah untuk diambil orang. Bahkan ada beberapa perkantoran itu dikasih kayak kerangkeng besi gitu ya, dikasih kerangkeng besi dan sebagainya untuk memastikan nantinya akses poinnya tidak diambil oleh orang gitu ya. Kemudian nanti di sini ada namanya posisi yang relatif aman dari gangguan dari manusia, hewan, serangga, tikus dan sebagainya. Ini ya. Jadi juga ini pastikan dia nanti ditaruh di baliknya apa istilahnya kayak yang plafonnya, ternyata yang di situ dia banyak tikusnya dia. Nah, nanti sama aja. Nanti kabelnya digigiti sehingga nantinya menjadi terganggu jaringannya yang ada di area tersebut. Ya. Ya, nanti pastikan dia itu ada yang namanya line offset. Jadi nanti di sini itu bukan line ya. Ini line offset ya. Jadi nanti di sini dari access point-nya dari sini, nanti dia akan bisa langsung terlihat di ini ya. Karena dia itu ketika terhalang satu ini ya kayak tembok atau yang lainnya, maka dia nanti akan langsung ngedrop sinyalnya dia. Ya, jadi hanya di WiFi walaupun dia default-nya sampai 150 meter, ini yang untuk yang di line offset-nya, kalau dia nanti terhalang oleh tembok saja, maka nanti dia akan langsung ngedrop mungkin nanti hanya sampai 10 meter gitu ya. Nah, jadi ini nanti harus diperhatikan. Kayak kalian di rumah ya, mungkin nanti di rumah dipasangi WiFi dan sebagainya access point, ditaruh di tengah-tengah. Ketika kalian di kamar, mungkin nanti kalau dia di tengah-tengah nantinya full sinyalnya. Kalau kalian di kamar kena tembok dan sebagainya, dia akan langsung ngedrop untuk yang di sinyalnya dia. Apalagi ditaruhnya di lantai 1, dan ada di lantai 2 dan sebagainya, nanti dia juga akan langsung ngedrop. Mungkin dia kena betonnya dia akan langsung ngedrop untuk yang di sinyalnya dia. Oke, ini instalasinya. Saya kira nanti yang di instalasinya paling gampang dia pakai namanya DHCP server ya. Nanti konfigurasi dan sebagainya nanti akan saya tunjukkan. Nanti di konfigurasi pakai namanya DHCP server. Ini dan autentikasinya bisa pakai namanya radio server juga bisa ya. Atau juga autentikasinya pakai namanya WPA 2 PSK dan sebagainya. Ini di access point modenya ada yang namanya access point bridge. Ini difungsikan dia sebagai access point. Saya minum dulu ya. Oke, untuk yang di sini nanti dia ada bridge-nya, nanti ada station-nya, ada station bridge-nya dan sebagainya. Jadi secara konsepnya ini nanti ada semacam kayak kalau misalnya kalian ingin lebih dalam tentang yang dipelajari tentang di access point kayak gini, nanti ada di modul saya ya nantinya. Coba ada di sini enggak ya? Jadi ya, ini sudah ada semacam kayak virus network-nya ya. Nah ini yang di lab itu ada pakai D-Link, nanti ada cara setting-setting dan sebagainya. Nanti ada macam-macam tipe yang ada di access point-nya. Ini cara mengubah channelnya,
nanti di sini dia akses point sebagai repeater, nanti akses point dia sebagai WDS, nanti ada akses point dia sebagai API client, gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Jadi nanti di sini ada macam-macam yang bisa kita gunakan untuk yang di kondisinya di suatu akses point-nya dia. Ini nanti kalau misalnya kalian pengen setting di paket resminya, nanti bisa lihat di sini ya. Nanti ada di modul Sakrim ya, di kolom chatting ya. Ya, jadi nanti ada routernya, nanti ada access point-nya, nanti dia akan langsung masuk ke sini. Nanti gimana sih cara settingnya ada di sisi routernya. Nanti ini dia dikasih nomor IP-nya dan sebagainya. Kemudian nanti akan disetting DHCP, ya, cara men-setting DHCP-nya untuk berikan IP secara otomatis ke masing-masing klien. Ya. Kemudian nanti di sini di sisi kliennya dia tinggal diakses untuk di Wi-Fi-nya, ya. Nanti dia akan bisa langsung koneksi ke sisi server gitu ya. Oke. Cuma ini karena dia pakai tracer, nanti dia tidak banyak ini apa istilahnya, yaitu konfigurasi ke masing-masing perangkatnya dia. Oke, jadi secara konsepnya di sini di pertemuan yang ke-7, nantinya kita sudah bahas yang di spek dari jaringan kabelnya. Dari secara speknya nanti ada kita memahami konsep yang ada di channelnya, frekuensinya, nanti ada namanya lebar kanalnya, nanti juga nanti ada di situ nanti ada semacam kayak apa istilahnya mode-mode yang bisa kita gunakan, ya ada di access point. Nanti di sini ada yang kedua, kita memahami namanya topologi jaringan kabel. Jadi topologinya nanti ada dua ya tadi ya. Ini nanti ada namanya infrastruktur, yaitu yang koneksi ke jaringan yang ada di suatu gedungnya perkantoran. Ada juga yang pakai namanya ad hoc. Jadi ad hoc nanti di sini itu tanpa koneksi pakai access point. Jadi kalau dia infrastruktur, nanti dia akan butuh yang namanya access point. Kalau dia ad hoc, nanti dia tidak butuh access point. Jadi dia di masing-masing PC atau laptop nanti ya akan bisa koneksi satu sama lain. Ini untuk yang diinstalasi jaringan kabelnya, nanti dia akan bisa langsung koneksi ya dari satu ketika di sini kita setting di access point-nya, maka nanti di situ dia akan bisa langsung koneksi ke perangkat yang lainnya, ke perangkat di smartphone, ke perangkatnya di laptop, pakai yang di komputer atau kan yang lainnya, gitu ya. Oke, ya dari sini ada yang ditanyakan dulu. Nanti saya praktekkan setelah ini. Sebelum kita nantinya masuk ke sesi kuis juga. Oke, silakan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Oh ya, kita ya dengan saya mungkin nanti yang terakhir besok ya. Besok pagi ya Mas Anang ya, jam 8. Nanti di minggu depan nantinya sudah langsung dihandle oleh Pak Widi atau nanti Pak Rahadita. Oke, saya tunjukkan dulu aja ya. Mungkin nanti sambil mungkin karena ada yang mau ditanyakan dan sebagainya. Jadi untuk yang di sini, nah kalau yang di modulnya tadi ini sudah ada koneksinya pakai namanya ini ya, pakai yang di routernya ya. Nanti routernya nanti ada pakai yang access point dan sebagainya. Nanti access point dia akan bisa langsung masuk koneksi ke sisi PC atau dia pakai laptopnya ini ya. Nah sekarang kita akan coba pakai yang di nggak pakai router. Ini kita pakai PC aja, PC server ini ya. Jadi nanti yang sini asumsinya dia ada sebuah server. Nanti yang sini dia ada sebuah switch. Nah, kemudian di sini ada sebanyak ini ya kayak di access point-nya ya. Ini access point-nya ada di sebelah sini, kemudian ada access point-nya. Access point yang di sini nanti dia ada dua tipe ya. Nanti ada modelnya dia itu yang sebenarnya dia itu bisa langsung
Ya, jadi di sini nanti dia akan dikasih kabel ya. Kita kasih kabel dulu ke sisi switch-nya. Ini dari switch nantinya dia akan masuk ke sisi access point-nya dia. Ya, nanti di satu jaringannya bisa jadi yang kayak kemarin, saya contohkan ya. Ini kayak kemarin yang di tugasnya kemarin. Ini bentar. Nah ini ya, ini nanti yang di satu jaringan kayak gini ya, di sini nanti ada 70 BC, ada 40 BC, nanti ada 10 BC. Mungkin yang di 10 BC-nya dia nggak pakai kabel, nanti misalnya di sini dia akan diganti menjadi access point. Bisa jadi kayak gini ya. Jadi ya di satu konfigurasinya, ya di 70-nya dia pakai kabel yang biasa, 40 dia pakai kabel yang biasa, 10-nya karena dia itu karena di ruangan ini dia itu semuanya pakai laptop. Nanti sudah ada wifi-nya, dia itu minta, Pak saya nggak usah pakai ini aja, nggak usah pakai kabel, nanti dia pakai aja langsung akses point ya. Jadi nanti dari sini dia akan langsung bisa diberikan akses point-nya dia. Oke, nanti dari server bisa langsung akses point juga bisa ya, atau dari servernya dia masuk dulu ke switch, mungkin nanti dari sini ada yang pakai kabel, atau dia ada yang pakai wifi, nanti disediakan pilihan koneksinya dia. Untuk yang di koneksinya pakai ke access point-nya. Jadi misalkan yang di sini kita kasih sebuah net ID ya, yaitu dia 192.168.1.0/24. Nah, yang di sini, yang di servernya, ini kita kasih dia itu IP-nya 1.1. Ya, ini kita kasih dia itu dia IP-nya 1.1, 192.168.1.1. Nah, maksudnya dia /24 yang di sini. Ya. Sekarang kita akan pilih dia itu pakai DHCP. Jadi artinya untuk yang di sisi klien, nanti dia tidak perlu men-setting IP-nya secara manual, tapi dia akan mendapatkan IP-nya secara otomatis dari sisi server ini ya. Jadi tinggal kita aktifkan services-nya, nanti ada DHCP-nya ini ya, nanti kita on-kan, udah ini aja, kan lebih simpel ya, yang ada di PC server kayak gini. Kalau kita yang ada di router harus kita setting satu persatu, nanti ada di website settingannya. Ya, ini sudah langsung otomatis. Jadi nanti ya di dalam jaringan ini nanti dia akan menggunakan namanya net ID-nya 1.0. Nah, di laptopnya ini belum ada namanya WiFi. Jadi WiFi-nya kita tambahkan. Ini kita tarik dulu. Kemudian nanti sini kita tambah yaitu dia satu wireless-nya dia. Satu W-nya yaitu dia pakai namanya wireless. Masuk sini, kemudian nanti sini kita on-kan. Nah, ini dia udah langsung otomatis. Nanti ya kita setting dia sebagai DHCP yang di config-nya di sini. Harusnya nanti ya sini, ya ini ya sudah langsung DHCP. Nah, 1.2. Jadi SSID-nya dia default ya. Ini kalau misalnya dia itu bisa diganti SSID-nya, diganti dari sini ya. Masuk ke config, nantinya di setting di port. Oh ini ya. Nanti yang misalnya dia itu SSID-nya yaitu dia PANS. Nanti ini ya, ini di autentikasinya bisa pakai yang WP, PSK dan sebagainya. Misalkan di sini kita pakai yang WP-nya, ini WP-nya 12345. Nah, saya gini ya. Oh, bentar, kurang panjang. 123456678. Oh, kurang panjang juga. 10 ya, 10 hexa.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini dia langsung disconnect ya. Karena tadi kita akan pakai namanya SSID-nya itu dia pens. Yang di sini kita ganti dulu ya SSID-nya ya. Jadi yang di bagian laptopnya ini kita ganti yang di wireless-nya. Ini SSID-nya itu dia diganti dengan pens. Kita samakan dengan yang di access point-nya tadi. Itu dia pakai WB juga. Ya, WB-nya kita samakan 10 ini ya. Jadi ini dia akan dapat IP APIPA ya. Jadi dia tidak mendapatkan IP dari sisi servernya. Oh ternyata dia kurang panjang ya. Ya, oke sudah ya koneksi ya. Jadi ini tadi udah sama yang di sisi WP key-nya. Dan sekarang dia udah mendapatkan IP-nya 1.2-nya nih ya. Kita coba ngeping ya, kita ping. Nah, ini udah bisa koneksinya ke sisi server itu ya. Oke, ini ya. Ini kode dia pakai namanya access point yang biasa kayak gini ya. Ada juga nanti di sini itu pakai namanya access point router atau wireless router ini ya. Jadi ini sama ya. Coba nanti di sini di sampingnya saya akan coba pakai namanya server. Kemudian nanti di sini dia akan pakai namanya di sisi access point-nya yang di sini ya. Kemudian nanti di sini dia ada pakai wifi-nya pakai yang di home router ini ya. Atau dia pakai yang WRT. Kemudian nantinya pakai yang laptop ini ya. Oke, kalau yang di sini, maka ketika kita pakai yang namanya wireless router kayak gini, maka dia akan menghubungkan net ID yang berbeda. Ini biasanya dipasang-pasang di apa istilahnya di kayak IndiHome, yang ada di rumah-rumah dia. Nah, defaultnya dia akan dipakai jaringannya 0.0/24. Jadi yang di sini, ya, yang di bagian sini, nanti dia akan dikasih jaringannya 192.168.0.0/24. Yang di bagian sini bisa kita setting sendiri. Misalkan ya di sini kita kasih itu dia 192.168.1.0/24. Ya, ini kan udah bedanya tadi ya. Jadi ini karena dia itu wireless router, maka nanti ada di sini setelah wireless routernya ini dia akan menghubungkan net ID yang berbeda. Ya. Sekarang akan coba kita setting yang di bagian servernya. Ini sama dengan tadi 168.1.1. Ini servisnya kita on kan yang di DHCP-nya. Ini kita on kan. Nah, ini udah hidup. Sekarang yang di sisi wireless routernya ini kita on kan juga. Kita config ya. Ya. Ini kita kasih dia namanya pens gitu ya. Oke, yang di sini juga sama ya. Jadi nanti yang di sini dia kayak yang tadi. Ini dia tuh yang di sini dimatikan dulu. Nanti ini diganti dengan yang nah ini ya. Ada dihidupkan. Nah, ini di config-nya, di wireless-nya. Ini kita ganti juga SSID-nya itu dia pens. Nah, ini udah tersambung, tapi dia belum dapat IP ya. Bentar. Nah ini, dia udah dapat IP yaitu 192.
108 0.11 ini ya. Oke, jadi di sini tahu ya bedanya ya. Jadi yang tadi dia itu yang pakai access point yang biasa, ini ya. Kalau misalnya kita beli yang TP-Link yang di luaran sana, nanti ya akan menggunakan yang NetID yang sama ini ya. Tapi kalau kita pakai namanya wireless router kayak gini, biasanya dia akan menggunakan NetID yang berbeda. Jadi yang di sini sama yang di sebelahnya lagi, dia akan menggunakan NetID yang berbeda. Ini kayak yang ada di IndiHome yang di rumah ya. IndiHome yang di rumah atau nanti yang MyRepublik dan sebagainya. Yang di rumah kita dikasih NetID yang sama semuanya. Yang di luarnya kita akan dikasih NetID yang berbeda. Gitu ya. Ini settingan-settingan yang ada di providernya internet. Ini ya. Oke, jadi cukup kayak gini aja untuk settingannya. Kalau mungkin nanti sini kalian pengen lebih detail di dalam settingan di sisi wirelessnya, nanti ada di sini ya. Nanti ada basic setupnya dan sebagainya. Nanti ya sini ada semacam kayak wirelessnya. Ya, ini yang tadi saya katakan, dia tuh bikin auto ya. Ya, kalau nggak dibikin auto nanti ya sini harus kita pilih sendiri channelnya. 1, 2, 3, 4 sampai dia 10, sampai dia 11 yang di sini. Harusnya dia sampai 14 ini ya. Tapi nanti ya sini kalau kita pakai yang auto, maka dia akan langsung dipilihkan secara otomatis oleh si access point-nya ini. Ini security mode-nya dia nanti mau ditambahkan dan sebagainya, nantinya bisa di sini. Nanti security-nya bisa ditambah dengan firewall dan sebagainya. Jadi ini banyak settingannya ada di sisi wireless router-nya dia. Oke, demikian ya. Nanti yang di apa istilahnya? Nanti saya kirim aja di grup ya. Settingan-settingan yang ada di sini. Nanti bisa kalian coba-coba sendiri dia. PSGA minggu 7. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke kuis? Jadi di tugasnya besok, nanti silakan yang tadi apa istilahnya, yang pakai yang satu router ya, nanti silakan disetting di paket tracer ya. Jadi biar nanti sekalian kalian bisa memahami gimana sih cara men-settingnya yang ada di paket tracer gitu ya. Nanti Mas Anang bisa membuatkan link tugasnya lagi gitu ya. Ya, tugas yang terakhir ya dari saya mungkin ya. Oke, kalau nggak ada kita langsung aja masuk ke kuisnya ya. Oke, silakan masuk ke dalam kuisnya. Kodenya
Baik, kita mulai aja ya di kuisnya. Oke, siap-siap ya. Ini kalau saya ada sebanyak 8 soal. Ya. Ini berikutnya adalah jenis-jenis teknologi jaringan rekabel kecuali ya apa ini? Oh, gitu. Oke, waktunya habis. Oh, Mbak April ini ya. Apa artinya di sini ada juara yang barunya? Yaitu kecuali W-nya ya. Jadi yang tadi ada W-PAN, WLAN sama W1-nya dia. Yang berikutnya, contoh penerapan teknologi jaringan W-PAN kecuali, hati-hati nih ada kecualinya ya. Ini yang di jarak dekatnya. Oh, Mbak Naura ini ya tadi ya. Itu yang F2 ya. F2 kan dia yang di W1-nya ya. Jadi yang di Bluetooth, USB, IRDA semuanya dia itu pakai namanya IRDA kan dia pakai yang ini ya, infrared ya, kayak yang di televisi ya. Kita pakai remote dan sebagainya, dia itu pakai namanya IRDA. Nah, nanti dia kalau F2 kan dia pakai yang GSM-nya ini udah ya. Kalau di GSM kan dia sudah pakai namanya W1. Yang termasuk sekuritas dasar jaringan kabel kecuali ini ada kecuali-kecualinya nih. Ini Mbak Naura masih yang di paling atas, yaitu QoS ya. Jadi tadi ada SSID, ada WIP, TKIP, ada AS ini ya. Ini nantinya yang masuk yang di sisi sekuritas dasar di jaringan kabel. Kalau QoS-nya kan dia yang mengukur kualitas jaringannya dia. Zigbee dan ZR merupakan contoh penerapan teknologi kabel dari, nah ini dari apa ya, Zigbee ya terutama ya. Oke, Mbak Nauranya, ini Mas Bima Hendra menyusul di bawahnya. Contoh dari WPAN ya, nanti yang di awasannya untuk yang di Zigbee-nya. Jadi nanti yang di awasannya di jaringan yang di personal area network-nya, nanti di sini kalau WLAN-nya dia pakai yang di WiFi-nya ya. Jadi Zigbee kan dia bukan bagian dari WiFi. Jadi dia bagian dari yang namanya WPAN. Kalau yang di W1 kan dia tadi ya pakai GSM dan sebagainya dia. Kalau wireless router nanti akan dia ini hanya jebakan aja nih ya. Ini yang WiFi IEEE 802.11b. Tadi kan ada ABGN. 11b ini frekuensinya berapa ini? Oh, Mas Bima Hendra ya, leading lagi ya. Itu dia yang 2,4 giga. Bukan yang 2 giga ya, atau bukannya bukan juga yang 5,4 ya. Tadi yang WiFi kan dia cuma ada 2 frekuensi ya.
5 giga sama dia itu yang 2,4 giga. Tapi yang B-nya tadi ini yang dipakai yang di 2,4 gigahertz-nya ini ya. Oke, kurang 3 soal lagi. Bila luas jangkauan yang disasar, maka lebih baik menggunakan akses point. Nah, ini yang mana ya? Mas Bima Indra masih leading di paling atas. Itu yang di frekuensi 2,4 giga. Jadi ini ya frekuensi dia itu yang lebih rendah. Kalau kita pakai namanya ini ya jangkauannya yang kita sasar. Tapi yang di data rate-nya yang kita sasar, maka nanti ya kita lebih baik menggunakan yang di frekuensi 5 GHz-nya dia. Oke, kurang 2 soal lagi. Default lebar channel yang digunakan pada WiFi adalah Oke, Mas Bima Indra masih leading, yaitu yang 22 MHz ya, bukan yang 2,4 ya. Jadi default lebar channelnya ya. Jadi di masing-masing akan ada 14 channel, nanti di masing-masing channelnya yaitu ratenya sebanyak 22 MHz-nya ini ya. Oke, yang terakhir, ini apakah Mas Bima Indra masih leading yang di paling atas, ataukah nanti sini dia tuh digeser yang lainnya? Rangkaian channel WiFi yang tidak saling berinterferensi. Ya, tadi ya. Ada 3 channel tadi ya. Mana saja ini? Oh ya, Mas Bima Indra lagi ini ya. Itu dia channel 1, 6 sama dia 11 ya. Jadi apa istilahnya? Tidak saling intervensi satu sama lainnya. Kalau yang di 258 ini semuanya dia jebakan ya. Jadi selanjutnya di channelnya ya kan dia bisa juga 27 sama 12 atau dia 38 sama 13. Oke, ini dua kali ya Mas Bima Indra ya. Selamat ya Mas Bima Indra ya. Ini yang kedua Marcella, yang ketiga ini Mbak Naura yang tadi ya. Oke, ini pemenang kita di hari ini. Mungkin Mas Anang bisa di capture. Ini ada berapa yang salah tadi ya? Ada ya? Udah? Baik, demikian ya di materi hari ini. Kita masih ada satu materi lagi dari saya, yaitu terkait dengan routing. Besok kita akan bahas yang diisi routingnya. Jadi yang sampai hari ini kita udah bahas yang sampai ke sisi subnetting, kemudian nanti di sini ke sisi di switch-nya, kemudian dia mengatur atau men-setting dari switch-nya. Dan jangan lupa yang di tugasnya besok, ya tentunya dicoba yang tugas 2 tadi ya, yang tadi udah disampaikan oleh Mbak Naura, ini coba diimplementasikan di paket tracer. Pakai satu router dulu aja. Nanti kalau dia banyak router,
akan kita bahas yang di besoknya dia. Gimana sih cara men-settingnya dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih detail di besok masalah di routingnya dia. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.